Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan cerita tentang gadis cantik bernama Rauda Atif. Rauda Atif lahir pada tanggal 18 Mei 1996. Dia dibesarkan di Maladewa, sebuah negara kepulauan yang berada di Asia Selatan di Samudra Hindia. Pada usia 14 tahun, Rauda berkampanye lingkungan hidup di televisi nasional Maladewa dan dia mulai dikenal di sana. Pada tahun 2014, saat dia berumur 18 tahun, Rauda melakukan beberapa pemotretan dengan seorang fotografer profesional asal Maladewa. Dan foto ini menjadi viral karena kecantikannya yang memukau dan Rauda memiliki mata yang berwarna biru, di mana jarang seorang Asia yang memiliki mata berwarna biru. Sejak saat itu ia mendapat julukan gadis Maladewa bermata biru laut. Sejak fotonya viral, Rauda mendapat banyak tawaran menjadi model dan cover majalah. Dan yang paling terkenal adalah pada saat Rauda menjadi salah satu model cover majalah Vogue India pada bulan Oktober 2016. Dalam wawancara dengan majalah Vogue, ia mengatakan bahwa menjadi model hanyalah hobinya. Cita-citanya adalah menjadi seorang dokter agar dia dapat membantu orang lain. Rauda mendapat beasiswa dari Departemen Pendidikan Tinggi Maladewa untuk sekolah kedokteran di Islami Bank Medical College di Rajahi, Bangladesh. Setelah 1,5 tahun Rauda di Bangladesh, pada tanggal 29 Maret 2017, Sirat Parvin, teman sekamarnya, menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalam kamar, ia menemukan tubuh Rauda Atif sudah tidak bernyawa. Menurut versi Sirat Parvin, temannya ini, ia mengetuk pintu kamar Rauda, namun tidak ada jawaban. Karena khawatir dengan temannya, Sirat Parvin mencoba masuk, tapi pintunya dikunci, sehingga ia membuka pintu secara paksa dengan mendobraknya. Setelah pintu berhasil dibuka secara paksa, dia melihat temannya tergantung dengan syal di lehernya, di kipas angin langit-langit. Pada saat itu, Sirat Parvin melepaskan tubuh Rauda dan meletakkannya di tempat tidur. Lalu, dia segera menelpon polisi, tapi sebelum polisi datang, petugas keamanan gedung dan siswa lainnya masuk ke kamar itu, sehingga mengotori tempat kejadian. Meski begitu, saat polisi datang, mereka dapat mengamati beberapa hal. Yang pertama, di dalam ruangan itu ada penggorengan berisi makanan segar dan secangkir teh utuh belum diminum. Dan satu lagi yang mereka temukan adalah pecahan kaca cermin, yang kemungkinan terjadi karena Rauda kaget karena serangan secara mendadak dan dia berusaha untuk melakukan perlawanan. Otopsi dilakukan di rumah sakit yang berada tepat di sebelah universitas tanpa izin atau tanpa sepengetahuan orang tua dari keluarga Rauda, dan diberitakan bahwa Rauda telah mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut teori polisi, alasannya karena dia mengetahui bahwa pacarnya berselingkuh dengan gadis lain. Meskipun tidak diketahui dari mana mereka mendapatkan informasi ini karena tidak pernah diverifikasi. Muhammad Atif, ayah Rauda, yang juga seorang dokter, ketika memeriksa laporan yang mereka berikan kepadanya, menemukan bahwa begitu banyak kontradiksi sehingga dia akhirnya menolak kemungkinan bahwa anaknya melakukan hal itu. Yang paling menarik perhatiannya adalah bahwa Sirat Parvin, teman sekamarnya ini, mengatakan bahwa dia telah membuka pintu kamar Rauda secara paksa dengan mendobraknya, karena pintu dikunci. Namun setelah pemeriksaan, mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa pintu itu telah dibuka dengan paksa. Di sisi lain, ketika memeriksa kipas angin langit-langit, mereka melihat bahwa kipas itu tidak terlalu kuat sehingga akan sulit untuk menahan beban orang seberat 55 kg tanpa ada kerusakan. Namun, yang paling mengejutkan Muhammad Atif adalah foto-foto otopsi putrinya. Baginya, tanda-tanda di leher putrinya tidak cocok dengan tanda-tanda di syal yang digunakannya, melainkan lebih seperti tanda lurus seperti ikat pinggang. Bahkan dapat dilihat sepertinya Rauda dicekik dan ditekan lehernya dengan ikat pinggang dan tangan secara bersamaan, karena terdapat tanda-tanda jari tangan
di leher Rauda. Ketika Muhammad Atif memberitahu mereka tentang tanda ikat pinggang di lehernya Rauda, mereka mengatakan bahwa, oh itu adalah tanda lahir. Beberapa hari setelah kematian Rauda, kejadian aneh lainnya terjadi, yaitu akun sosial medianya diaktifkan kembali, kemungkinan oleh seseorang yang mengetahui passwordnya. Lalu ada 2 orang yang berhenti menjadi followernya di sosial media. Salah satunya adalah Sirat Parvin, teman sekamarnya yang juga menemukan Rauda sudah tidak bernyawa. Nggak lama kemudian akun sosial medianya itu di take down atau dihapus oleh seseorang yang tidak diketahui. Dari sini ayah Rauda mengecam Sirat Parvin sebagai dalang kematian putrinya dan meminta peninjauan ulang atas kasus putrinya. Pengaduan Muhammad Atif ini, polisi setempat diganti oleh tim investigasi kriminal Bangladesh atau setara dengan FBI. Tim ini memerintahkan penggalian jenazah Rauda untuk melakukan otopsi kedua. Namun yang mengejutkan semua orang, mereka kembali memutuskan bahwa Rauda Atif telah sengaja mengakhiri nyawanya sendiri. Ryan Atif, kakak Rauda, mengatakan kepada media The Sun bahwa dia yakin saudara perempuannya itu dibunuh dan menuduh bahwa telah terjadi serangkaian pembunuhan di Bangladesh yang diatur agar terlihat seperti bundir. Dia mengklaim saudara perempuannya menjadi sasaran karena cara berpakaiannya. Rauda Atif adalah seorang muslim dan mematuhi aturan berpakaian di kampusnya dan mengenakan cadar di wajahnya saat berada di kampus. Tapi dia dikritik karena mengenakan celana jeans dan diberitahu bahwa pakaiannya tidak sopan. Kakaknya ini menambahkan, siswa lain juga menjadi sasaran perundungan jenis ini. Dan dia percaya kalau Rauda Atif telah dibunuh dan diatur seakan-akan Rauda mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut media The Sun, Rauda Atif yang pada saat itu berusia 21 tahun menggunakan platformnya sebagai publik figur untuk membela korban perundungan karena kontroversi agama. Muhammad Atif ayahnya juga bilang, bukti menunjukkan kalau putrinya dibunuh. Tapi kalau polisi mengklaim itu bundir, maka mereka harus menjelaskannya dengan benar. Hingga hari ini kematian Rauda Atif masih menjadi misteri. Rest in peace, Rauda Atif. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa tekan like. Kalau kalian tidak mau ketinggalan video saya selanjutnya, kalian bisa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Ciao, ciao.